Dan ingat nggak pidato terakhir dalam debat terakhirnya Pak Prabowo? Yes. Dia bilang musuh saya bukan Pak Anies atau pasangannya ya, Caimin. Musuh saya bukan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Musuh saya adalah kebodohan dan kemiskinan. Lalu saya melihat ada seorang tokoh yang saya kagumi, dia bilang ya kalau semua orang-orang itu skeptis dengan politik atau berjuang dalam sistem, akhirnya DPR akan diisi orang-orang yang tidak bagus. Ya. Karena akhirnya orang-orang oportunis saja mengisi. Iya, betul. Jadi orang-orang idealis ini ya karena mereka apatis dengan politik akhirnya menjauh. Nah, kita butuh lebih banyak lagi orang-orang bagus mau terjun. Sobat Manangian, untuk ketiga kalinya saya mengundang tokoh perempuan. Ya, dari ratusan video kita baru 3 ini, ketiga. Nah, orang ini adalah politisi perempuan dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI disingkat. Nah, dia juga merupakan seorang bagian dari relawan Jokowi. Dan terakhir, dia sebagai juru bicara tim pemenangan TKN Prabowo Gibran, Pak Paslon 2. Dan karena dia masih muda, tentu dia akan banyak mengarahkan pemilih-pemilih muda. Ya, seperti juga Fanta yang pernah saya undang di sini, tapi kurang lebih sama lah. Bedanya dia juru bicara, jadi dia mewakili program-program yang akan disampaikan kepada masyarakat. Nah, dia lulusan dari Fakultas Komunikasi Visual dari Universitas Trisakti. Kemudian dia juga melanjutkan lagi ke Shanghai Jiao Tong University di bidang yang sama. Lalu karirnya dimulai dari RCTI sebagai pemandu beberapa program berita. Dan pada tahun 2008 ia bergabung dengan Metro TV setelah dari RCTI. Dan tahun berapa dia menjadi politisi PSI nanti kita tanya sendiri. Dan mengapa saya panggil dia? Karena dia juga merupakan seorang caleg. Jadi juru bicara TKN tapi caleg dari PSI di Dapil 3 Jakarta. Jakarta 3 ya, yaitu meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu yang cukup seru. Banyak sekali di situ calon gubernur lah segala macam. Nanti saya tanya juga sama dia apa hasilnya ya. Kemudian pada waktu dia bergabung dengan PSI, dia langsung diangkat menjadi salah satu juru bicara DPP. Ya berarti memang ini kepakatnya memang juru bicara, ya kan? Juru bicara di TKN, juru bicara di sana ya. Nah, siapa lagi kalau bukan supaya jangan salah, Sheryl Anelia Tanzil. Saya sapa dulu. Selamat datang. Bang. Ya, halo. Thank you, Anda Bang. merupakan orang yang istimewa dan kita istimewakan karena dari semua yang tahunan laki-laki dan semua juga usianya udah 50-an. Anda perlu keterwakilan 30%. Oh, sangat perlu. Justru itu. Jadi kita mencari perempuan yang layak itu di sini nggak gampang. Di PSI banyak. Di PSI banyak. Nanti saya cari kontak deh, minta kontak sama kamu nanti ya. Nah, kemudian yang mau saya tanyakan terakhir kamu punya sosialisasi di media kemarin saya lihat ya. Pakai baju biru, merah, terus kamu bicara mengenai bahwa kita harus tunggu hasil dari PSI ya. Jangan dulu dikatakan bahwa kita tidak masuk ke parlemen. Ya. Apa kira-kira alasan kamu coba? Ini sebelumnya saya mau klarifikasi background saya dulu ya. Saya di Shanghai itu bukan ngambil visual communication design, saya ngambil bahasa. Short course, karena waktu itu saya sebenarnya sudah bekerja di RCTI, saya unpaid leave. Jadi maksudnya dari situlah saya terbuka banget wawasan saya 1 tahun saja di Tiongkok. Terkait PSI, tadi ditanyakan ini ya terkait hasil kita saat ini ya. Karena kamu real count kita memang per hari ini ada peningkatan. Meskipun hanya 0,1 ya, tapi kan kalau kita hitung ini sekarang data yang masuk aja di dapil aku itu baru 50-an%. Oh, di dapilmu sendiri? Di dapilku. Sedangkan dapil aku itu salah satu kantong suara kita yang sangat gemuk di 2019. Yang Jakarta 3 ya? Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu. Pada 2019 lalu Sis Kris Natali itu luar biasa, bisa partai baru tapi calegnya sudah mendapatkan 179.000 suara satu orang.
Iya, jadi harapan kita sih di dapil aku nanti ini kita suaranya gemuk lagi. Jadi itu baru hanya refleksi satu kantong suara PSI. Betul. Nah, belum lagi kantong-kantong suara lain yang kalau kita cek itu banyak yang masih di bawah 50% atau ya di bawah 60% lah gitu data yang masuk. Jadi karena kita ini kan partai yang angkanya kecil ya. Ya. Tentunya margin error itu jadi sangat berpengaruh. Iya, Karena betul. margin error 1 sampai 1,5 itu kan luar biasa. Ini beda dengan Pilpres. Kalau Pilpres kan ya paslon 02 itu udah ya hampir 60% ya. Betul. Istilahnya tuh margin errornya 7% pun udah nggak terkejar sama yang lain. Betul. Jadi agak harus dibedakan nih karena kan aku sebagai jubir TKN juga jubir PSI, banyak orang nanti biasa kalau narsum dari paslon lain udah ngebully. Oh kalau gitu kalau kamu percaya real count PSI masih ada keajaiban bisa berbalik, berarti untuk paslon 02 juga dong. Aku bilang ya itu beda soal. Kita hitung-hitungannya udah jauh kan. Beda. Iya, jadi aku bilang ini harus ditempatkan pada porsinya dulu nih. Ketika kita bicara aku sebagai jubir TKN atau aku sebagai jubir PSI. Kalau hari ini bicara sebagai jubir PSI kita sangat optimis. Karena di Papua aja nih, ada satu daerah tuh yang kita kenaikannya itu 300%. Dari 14 kursi, kita menjadi 40-an kursi. Iya. Dan ini pun belum semua data masuk. Jadi kita masih bisa ada penambahan lagi, itu baru Papua. Papua juga salah satu kantong kita selain NTT ya. Jadi saya rasa untuk semua simpatisan, pendukung, kader, caleg, dan saksi-saksi PSI, tentunya harapan kita masih sangat besar. Ya, sekarang yang kita kerja keras itu bagaimana menjaga psikologi saksi yang sudah hari kesekian ini kan tentunya ada kelelahan ya. Karena misalnya di dapil aku aja nih, koordinator saksi kita itu di salah satu kecamatan menemukan ada penggelembungan suara. Misalnya daftar hadir nih, yang datang 70, tapi kok suaranya bisa naik sekitar ya perbedaannya hampir 40 suara. Jadi 110. Gitu. Jadi tapi saya lupa angka tepatnya ya. Mungkin 170 jadi 200 gitu. Saya lupa angka tepatnya. Tapi ada penggelembungan satu TPS 20 suara. Itu hanya koordinator saksi PSI yang minta pembukaan dibuka lagi kotak suara. Sementara banyak yang dari partai lain dibiarin. Yang cepet nggak usah lah gitu kan. Nah tapi ya memang karena kami berjuang. Iyalah. Kita berjuang dan ini kan betul-betul ya buat kami margin error itu masih sebuah harapan. Dan ketika kami bisa memperbaiki input, kami bilangnya memperbaiki ya, karena kami juga nggak mau langsung bilang ada kecurangan. Kan faktor human error juga ada, faktor fatigue, kecapean. Karena kita tahu petugas KPPS itu luar biasa, ada yang kerja itu dari pagi, jam 7 kan TPS buka, itu selesainya jam 3 pagi. Jadi bukan 24 jam lagi kerjanya itu ya. Ya nyaris 24 jam, 23 jam kalau saya hitung. Jadi ya faktor human error tuh ada, apalagi si rekap ini kan cukup baru sistemnya ya. Jadi ada yang namanya memasukkan angka digital. Jadi nulisnya itu harus seperti kalkulator gitu loh. Kalau 0 ya gini, nolnya kotak gitu. Nah, sementara ada yang nolnya disilang. Ketika dibaca silang itu dibacanya 8 oleh komputer. Makanya kan ada beberapa dapil yang wah kok tiba-tiba banyak banget orang puluhan ribu suaranya. Betul. Dianggap menggelembungkan padahal memang itu sistem yang belum rapi. Jadi kami sekarang mengumpulkan kayak kesalahan 5-10 suara per TPS, tapi kan lumayan. Karena ada 800-an ribu lebih TPS di seluruh Indonesia. Iya. Gitu. Dan terakhir kalau nggak salah real count tuh 2,9 something kan? Iya, per hari ini sih masih 27 sekian. 27 sekian. Itu kan naik turun ya. Iya, oke. 27 sekian. Tapi kita masih sangat-sangat optimis. Iya, bagus. Karena aku cek di dapil aku yang kantong suara terbesar PSI aja. Masih 50% ya. Suara Sis Grace baru 49.000. Sebenarnya kan dulu aja dia 179.000 ya. Dan sekarang kan nama Sis Grace Natal itu lebih besar lagi daripada dulu gitu loh. Iya, harusnya. Iya, harusnya dia pasti aktif. ada peningkatan suara. Iya. Dan kalau kamu yang baru sekali ini ya ikut dari situ ya? Aku bergabung dari PSI itu 2020. Sebenarnya baru 1 tahun 1 bulanan. Tapi langsung dipercaya jadi caleg di Jakarta 3 ya? Iya. Jadi PSI di Jakarta 3 itu berapa orang? Maksudnya? Berapa orang yang maju di situ? Calegnya? Kalau nggak salah ada 8 orang ya. Diharapkan dari ekspektasi 2 ya? Ekspektasi kita 2 kursi. Karena tahun 2019 suara Sis Grace plus partai itu 230.000, jadi sebenarnya cukup gemuk. Makanya kita taruh banyak sekali orang-orang bagus untuk berjuang di dapil yang sama. Dari DPP aja kita menempatkan 4 caleg DPP. Jadi ada Sis Grace Natali, ada aku, ada Haryanto Arbi, dan juga ada Anthony Winsa yang sudah menjadi incumbent DPRD. Dan banyak bagus sekali kerjanya. Kemudian Sis Grace pernah mengatakan di sebuah acara
mungkin press release kali, bahwa PSI itu mengadakan internal research atau survei. Katanya, makanya juga sama statement dengan kamu, tetap optimis karena ada angkanya sekitar 4% hasilnya. Iya. Gimana itu? Jadi gini, saya rasa kalau partai itu mengadakan atau meng-hire internal surveyor itu sudah biasa. Iya. Ya sudah wajar Iya, lah. iya. Kami juga dan sebenarnya angka kami sebelum pencoblosan itu sudah bahkan lebih di atas 5. Oh. Iya, exit poll kami pun di atas 4. Oh iya. Exit poll. Iya, iya, iya. Nah, tapi internal ya? Iya, tapi tentunya ketika quick count yang sekarang ada itu belum sesuai dengan harapan, ya menurut kami wajar karena kan ada faktor margin error itu ya. 1 sampai 1,5%. Iya. Dan quick count itu kan berkisar ada yang 2,6, ada yang 3, ada 3, juga ya. Jadi tentunya oke. Iya. Kami punya screenshot, bahkan sebenarnya Kompas TV itu di quick count sempat menuliskan 4% lebih. Iya. Quick count terakhir dia ya. Iya, tapi kan ya kami juga nggak terlalu mau inilah ya. Iyalah, fluktuasi juga. Hanya berpegang pada satu media. Jadi sekarang ini perjuangan kami adalah mengawal tiap-tiap TPS. Saksi-saksi kami masih kerja keras dalam rapat-rapat pleno, berusaha untuk membuka kotak-kotak suara ya untuk pembetulan-pembetulan itu. Gitu. Karena memang ada yang misalnya Batang Lidi, misalnya gini, di salah satu kecamatan di Jakarta Utara, di Batang Lidi 35. Tapi di ujung dalam bentuk angka 25. Itu aja kan udah hilang 10 suara. Baru 1 caleg, baru 1 TPS. Belum kalau dari 8 caleg, dikali 12.000 TPS, dari dapil aku aja baru 12 ribuan TPS. Jadi artinya apa yang kamu sampaikan di media itu juga memberikan semacam pesan kepada seluruh caleg yang ikut supaya tetap bersabar mengikuti pemantauan suara ya. Iya, sabar dan juga harus usaha ya, harus saksinya dengan sendirinya, dirawat. Iya, artinya jangan pesimis bahwa kita udah kalah kan karena margin of error. Tapi apapun juga pemilu 2024 ini kemenangan untuk PSI, apapun juga ya. Kenapa coba? Karena di DPRD saat ini kursi jadi kami yang kami hitung itu sudah peningkatannya 5 kali lipat. Jadi jumlah kalau kursinya hitungan kami sudah ada 400-an kursi di seluruh Nusantara. Dari yang sebelumnya hanya 70-an. Jadi menurut aku ini tetap sebuah kemenangan untuk PSI. Bagus. Karena kami akan mewarnai banyak sekali DPRD di seluruh Nusantara. Karena kemenangan dari Pilpres 2024 yang mengejutkan angkanya sampai 58% dipandang berbagai pihak itu kemenangan pemilih muda. Jadi tentu saja pemilih yang mewarnai karakter dari PSI. Betul nggak? Iya, kan? Pemilih muda dan orang-orang yang pikirannya berjiwa muda. Ya, tentu. Kalau dia udah di atas 40 pasti karena pikiran berjiwa muda dia, makanya dia mendukung orang muda kan. Iya, karena surprisingly sebenarnya pendukung PSI itu banyak juga orang yang usianya udah nggak muda. Tapi mereka itu sangat orang-orang yang pikirannya dinamis, mengikuti perkembangan zaman, dan akhirnya mereka yang mendorong anak bahkan cucunya, ayo gabung di PSI, ayo ikut perjuangan PSI, ikut bantu perjuangan PSI. Jadi inline dengan analisa Kompas kemarin bahwa kemenangan 02 itu bukan karena bansos, bukan. Dihitung sama ada senior dari Kompas kemarin baru dirilis, itu kemenangan dari Prabowo berhasil mengajak si Gibran jadi wakil. Apa artinya? Gelombang muda di 2024 sangat terasa bedanya dibandingkan dengan 2019. Itu penemuan-penemuan terakhir nih. Jadi masih ada terus research mengenai itu. Karena itu juga yang mengatakan bahwa banyak orang memberikan pandangan-pandangan guru besar terhadap orang-orang muda. Tapi sebaliknya, orang muda banyak yang silent majority, dia tidak mau berdiskusi di rumahnya, langsung ditusuk dengan 02. Kurang lebih gitu. Jadi ini fenomena yang sangat menarik. Jadi keyakinan kamu untuk menunggu proses pemantauan suara ini, menurut saya sangat bagus, sangat respect ya. Jadi terusin aja itu. Dan realistis kan Bang ya? Sangat realistis. Dan ada kata-kata kamu yang bijak tadi bahwa kami walaupun belum menang secara legal, kami sudah merasakan kemenangan karena 5 kali lipat jumlah kami ya. Jadi luar biasa itu statement yang sangat luar biasa. Nah kemudian gini, dulu kamu jadi
apa ya, pembawa berita program di RCTI maupun di Metro. Apa alasan kamu kenapa masuk politik? Masuk politik alasan saya dulu sih pertama saya pikir jurnalistik adalah jalan ninja saya ya. Iya. Karena katanya kalau udah jadi wartawan lebih dari 2 tahun tuh itu addicting. Jadi susah untuk keluar dari jubah kewartawanan. Iya. Tapi memang karena urusan keluarga ya, ada kebutuhan dari keluarga, saya terpaksa meninggalkan redaksi. Lalu ya karena emang udah kebiasaan. Oh, maksudnya meninggalkan karena ada sesuatu yang dikerjakan lah gitu ya, mengenai keluarga. Iya. Tapi pikiran jadi polisi belum ada ya? Belum. Oh, oke. Terus jadi saya itu sempat vakum 7 tahun jadi ibu rumah tangga full time. Oh iya? Karena kebutuhan setelah anak pertama saya. Oh iya. Jadi Merawat. Ya. Lalu tapi ya saya di situ berkenalan dengan teman-teman relawan Jokowi, juga ikut berbagai organisasi, mulai terbuka ya pikirannya. Ternyata memang teman-teman relawan itu banyak yang hebat-hebat banget. Luar biasa, mereka pintar-pintar, hebat-hebat dan perjuangannya ya. Dan mulai kan ketemu teman-teman relawan, ada yang akhirnya masuk ke dalam sistem sebagai eksekutif. Nah, sementara saya sebagai relawan itu, sejauh apapun saya ingin membantu orang, pada akhirnya orang biasa, misalnya ada korban pelecehan seksual atau korban dari kriminalisasi hukum, ketika kita mau bantu pun mereka akan tanya, kamu maaf atribusinya apa gitu kan? Iya. Karena saya bukan advokat. Nah, sementara dulu saya dengan bangga kalau wartawan tuh orang masih percaya, masih bisa bantu. Oh, ada statusnya? Iya, tapi sebagai wartawan pun tidak semua kasus bisa kami bantu sampai tentunya, tuntas. Iya dong. Karena ada kebijakan redaksi. Iya dong. Kami akan melihat apakah oplahnya itu dimakan atau tidak beritanya. Iya. Kalau rating sama share-nya jelek, kita ganti kasus lain yang kita kawal. Dan tentunya tidak semua kasus seberuntung, misalnya kasus Sambo, mendapatkan perhatian media massa sebegitu luasnya dari awal sampai akhir selesai. Nah, jadi relawan juga gitu. Organisasi juga begitu. Tentunya ya akhirnya saya hanya bisa bantu orang sejauh kantong saya dan suami. Misalnya bencana alam yang kita sumbang. Ada panti sosial kita sumbang. Tapi mau sampai kapan? Lalu saya melihat ada seorang tokoh yang saya kagumi, dia bilang ya kalau semua orang-orang itu skeptis dengan politik atau berjuang dalam sistem, akhirnya DPR akan diisi orang-orang yang tidak bagus. Karena akhirnya orang-orang oportunis saja mengisi. Betul. Jadi orang-orang idealis ini ya karena mereka apatis dengan politik akhirnya menjauh. Nah, kita butuh lebih banyak lagi orang-orang bagus mau terjun. Tentunya juga karena saya ditoel ya dengan PSI, beberapa kali ditawari oleh Sis Grace dan Pak Jeffrey Giovanni. Akhirnya saya setelah beberapa kali diajak, saya mulai mengakses pilihan-pilihan politik saya. Ada partai lain juga yang ngajak. Disitulah saya mulai membandingkan, karena kan juga udah banyak teman-teman relawan Jokowi ya yang banyak juga dari partai. Saya mulai membandingkan dan pilihan saya jatuh ke PSI. Karena menurut saya kalau partai anti korupsi hampir semua partai ya berani bilang saya partai anti korupsi. Tapi kalau partai yang anti intoleransi, saya rasa hanya PSI yang berani menuliskan itu dalam DNA mereka. Dan saya lihat perjalanan mereka ketika saya gabung itu kan mereka ber-8 tahun. Mereka cukup konsisten menyuarakan ada ketidakadilan dan penindasan pada kaum minoritas. Oh, jadi mengapa kamu pilih PSI? Salah satunya karena kesesuaian antara pandangan-pandangan kamu tentang yang ingin dirubah di Indonesia ini dengan kondisi PSI yang sikap menerima kamu ya. Dan saya juga merasa gini, ini kan sebuah partai baru ya. Saya tentunya bisa lebih berkontribusi lebih banyak. Gitu, karena ya kita dari awal perjuangannya. Iya. Luar biasa, kamu baru masuk 2022 tapi seakan-akan kamu udah 10 tahun di situ. Saya 2022-nya itu juga Desember loh, udah di ujung banget. Bisa menjelaskan, jadi harus belajar cepat Bang, karena ketika saya join, saya udah tahu saya diminta untuk nyalek, untuk bantu suara PSI, dan memang nggak ada waktu untuk merangkak, harus lari. Karena ketika saya masuk itu kan sudah 1 tahun 2 bulan dari pemilu. Jadi memang harus lari, sprint tiap hari. Jadi semangat kamu memilih menjadi seorang politisi itu merupakan aset diri kamu, tapi juga menjadi aset PSI ketika kamu bisa memberikan contoh kepada orang-orang baru tentunya nanti kan. Semangat kamu untuk berjuang menjadi seorang tokoh PSI nantinya ya. Itu akan memberikan dampak positif kan. Ya moga-moga bisa menginspirasi orang banyak ya. Karena saya juga masih terus belajar sih Bang. Ya, karena ada istilah mengatakan begini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu dengan sendirinya. Itulah gunanya manfaat dari orang-orang yang memiliki semangat tinggi biasanya itu akan mendorong
orang-orang yang ya tadinya ragu-ragu, ya kan, dia akan semakin semangat. Nah, kemudian ada yang menjadi para analis mengatakan hambatan dari PSI untuk berkembang katanya karena hampir semua partai yang besar-besar ini memiliki kaum muda yang dilatih atau dipersiapkan, sementara jargon dari partai anak muda ya, jargon dari PSI. Nah, jadi apa yang menurut kamu, apakah itu hambatan yang disebutkan analis tadi, bahwa di mana-mana anak muda itu memang sekarang dipersiapkan gitu? Saya rasa gini lah, kalau kita mau melihat sebagai hambatan atau justru potensi, itu tergantung point of view kita dari mana. Ya. Saya sih melihatnya potensi. Ketika ada sebuah partai yang anak siapa aja boleh masuk. Saya kan bukan anak siapa-siapa loh. Ya anak orang tua saya, dan saya bangga dengan orang tua saya. Tapi boleh dibilang orang tua saya itu bukan orang. Apakah ke partai lain nggak begitu juga? Saya rasa kalau di partai lain, anak muda yang masuk itu, ya kita harus akuin ya, biasanya sudah punya network. Atau minimal dia udah second atau third generation dari politician. Atau bisnismen besar. Saya rasa hanya di PSI yang kami cukup terbuka menerima anak muda yang ya hanya karena punya modal idealisme. Iya ya. Jadi kami ini baru saya tahu ini, ya. Buat itu. Tentunya juga akhirnya partai akan ya mencari bentuknya ketika semakin banyak orang yang gabung. Karena saat ini kan begitu ada Bro Kaisang sebagai Mas Ketum, kita jadi punya banyak sekali pembengkakan jumlah kader. Jadi ya tentunya makin beragam ya orang yang gabung dengan kita. Yang kami harapkan DNA PSI tetap ada. Kita akan menghargai orang based on skill-nya apa. Kita tetap egaliter, kita tetap by merit, yaitu orang itu tuh akan mendapatkan posisi atau tempat itu sesuai dengan skill dan apa yang dia kerjakan untuk kita gitu. Jadi kita nggak melihat misalnya dia anak siapa atau apa. Nah, meskipun banyak orang yang mengkritik bahwa lah ketum kamu aja sekarang anak presiden gitu ya. Tapi saya mau tahu, sekarang gini tanya, Sis Grace anak siapa? Sis Grace Natali. Ya Giring oke lah dia sebagai artis gitu ya. Tapi apakah dia punya modal politik? Saya rasa enggak. Lalu ya saya rasa kita nggak bisa hanya melihat PSI hanya Kaisang aja. Meskipun sekarang ya itu jadi tidak terbantahkan ya bahwa ada kekuatan seorang tokoh besar di PSI, Kaisang. Tapi gini, kalau saya balikin lagi ya, sebenarnya kalau anak presiden mau masuk partai, saya rasa karpet merah bukan hanya dari PSI. Tapi semua partai yang karpet merah. Tapi kenapa seorang muda Kaisang memilih? Ya jangan-jangan justru kan anak muda demennya yang insecure. Nggak tentu itu nasihat bapaknya itu. Bapaknya kan politisi. Saya rasa gini, mungkin saya coba pakai kacamata anak muda ya. Anak muda itu ingin membuktikan diri. Dia ingin membuktikan bahwa saya punya hasil karya. Makanya dia pilih partai yang 1,89 ketika dia masuk. Ya, tapi tentu gini, Pak Jokowi pertama kali didukung PSI kan tahun 2014. Jadi hubungan antara Pak Jokowi dengan PSI, dengan orang-orangnya lah, key person, itu sudah sangat kuat. Jadi penilaian Pak Jokowi terhadap prospek PSI pun sudah sangat dalam. Jadi nggak mungkin sembarang aja dia masuk ke situ kan. Pasti ada advice dari Pak Jokowi gitu loh. Kalau kedekatan gini Bang, yang dukung Pak Jokowi itu kan majority partai yang ada di Indonesia sebenarnya. Iya. Kenapa PSI yang dipilih oleh, ya kalau misalnya kita minta restu gitu ya, anak minta restu kepada ayahnya, kenapa akhirnya direstui ke PSI? Saya rasa ini bukan hanya karena faktor kita pernah mendukung Pak Jokowi. Betul. Tapi pasti Pak Jokowi juga melihat ada potensi dan bagaimana kualitas PSI berjalannya waktu. Iya. Karena gini, kalau hanya dukung-mendukung, banyak partai yang mendukung. Tapi saya rasa memang Pak Jokowi melihat ketulusan perjuangan di PSI dan bagaimana bersihnya PSI. Kita sekarang sudah 9 tahun. Dari 70-an anggota DPRD di seluruh Indonesia, anggota PSI tidak ada satupun yang korupsi. Saya rasa ini yang dipegang oleh Pak Jokowi. Lalu memang kita partai yang konsisten. Tapi memang ya saya rasa gini lah, meskipun kita konsisten, tapi masih ada hal-hal yang harus diperbaiki, itu pasti. Tentu. Karena yang namanya organisasi ya. Kami tidak menafikan itu, bahwa memang masih ada ruang-ruang yang kita perlu perbaiki. Dan tentunya dengan sekarang kita punya ketum yang sangat bagus, Kaisang itu kan memimpin banyak sekali perusahaan dan berhasil dengan usianya yang muda seperti itu ya. Ya kami berharap managerial skill ini juga akan ditularkan ke berbagai ketua-ketua DPP, ketua DPW, ketua DPD, DPC. Semoga ya ini kita juga bisa tertular lah dengan managerial skill. Karena saya rasa untuk membesarkan partai itu kan
bukan hanya idealisme aja pada akhirnya ya, juga harus bagaimana memanage, juga harus punya napas yang panjang, memanage ekspektasi dan realitas begitu. Dan saya rasa ketum kami saat ini punya skill itu. Ya, dan anak-anak muda sebenarnya memotivasi anak muda tidak selalu harus mengcopy apa yang di atasnya. Tapi bagi dia itu yang penting spirit. Sama juga dengan waktu Gibran. Kan banyak orang mengkritik, orang-orang yang di luar ya, bahwa Gibran itu tidak representasi anak muda. Karena dia bilang anak muda itu daya belinya begini. Dia membandingkan secara pragmatis. Padahal justru menurut Kompas kemarin, dia jadi simbol perjuangan. Jadi dia nggak melihat siapa anaknya segala macam, dia menjadi simbol, jadi momentum kebangkitan orang muda pada tahun 2024. Mungkin juga itu yang terjadi pada Kaisang. Walaupun dia baru masuk dia, tapi sudah bisa memberikan impact yang sangat besar pada yang tadi Anda bilang ya. Impact-nya luar biasa sih. Karena Mas Kaisang itu mendapatkan SK sebagai ketum itu 25 September, saya ingat betul itu. 25 September ke Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 4,5 bulan efektif. Itu dia. Tapi kami sudah dapat peningkatan kursi DPRD begitu banyak. Jadi saya rasa memang real, Kaisang Effect is real. Nah, kemudian Kaisang baru-baru ini diributkan, banyak orang mengatakan dia akan jadi calon gubernur DKI. Menurut pandangan kau gimana? Menurut saya itu orang-orang yang kurang cermat membaca aturan. Oh gitu. Karena dari segi usia aja belum bisa. Iya belum ya? Belum bisa. Iya. Dan ini kan belum ada tanda-tanda ada yang mau maju ke MK untuk merevisi umur, nggak ada kan? Nggak ada. Jadi kalau kita di internal partai kita tahu betul. Mas Kaisang goalnya bukan itu dalam waktu dekat. Tapi kita punya sejumlah nama-nama bagus di PSI untuk jadi calon-calon kepala daerah. Oh, jadi nanti di DKI dapat dong ya? Ada dong. Iya, kita harapkan ya. Saya rasa untuk Sis Grace Natali itu sudah cukup ya, cukup mumpuni nama besarnya untuk maju dalam pilkada. Ada Valdo Maldini juga. Dan di daerah-daerah lain kita juga punya beberapa nama-nama yang terkenal di daerah masing-masing gitu. Jadi ya harapan kami Bang, doakan saja Bang. Iya. Jadi luar biasa itu. Kalau sampai bisa nanti PSI mengendorse seorang cagup DKI kan? Iya, untuk DKI. Kalau Valdo Depok. Oh, Depok ya. Luar biasa ya. Nah, kemudian kamu sebagai politisi ya. Sebagai politisi apa sebenarnya obsesi kamu dalam, tadi kan kamu memilih udah jelas karena PSI perubahan dalam hal korupsi dan intoleransi ya udah jelas. Tapi kamu sebagai pribadi apa obsesinya masuk di politik? Kalau saya ingin menyumbangkan apa? Saya tergoda untuk punya negara yang lebih baik lagi sistem pendidikannya. Oh, pendidikan ya? Iya, karena menurut saya kalau warisan dari segi harta itu, misalnya gini, saya sebagai orang tua aja nih. Iya. Saya tuh kerja keras bagaimana supaya anak saya lebih terdidik daripada saya. Ya. Karena menurut saya itu warisan yang nggak bisa habis. Ya. Kalau kita kasih harta, ya kalau anaknya nggak pinter juga habis warisan. Ya, betul. Jadi kalau bisa ditarik dengan skala yang lebih besar, kenapa tidak pemerintah memberikan pendidikan sebagai modal bagi rakyatnya semua. Karena kalau pendidikannya bagus, tanpa bansos pun rakyat bisa bertahan dengan kondisi apapun. Mereka akan mencari caranya berjuang. Gitu. Ketika saya sekolah di Tiongkok, saya amazed. Di Tiongkok itu luar biasa attitude, etos kerja mereka. Ya karena pendidikannya bagus. Dengan pendidikan yang bagus, mereka punya attitude yang bagus. Gitu. Dan ya kalau gizi sih mereka udah bagus ya, karena memang by culture orang-orang Tiongkok itu memang peduli gizi secara culture. Mereka kan makan malamnya aja juga early dinner, katanya lebih sehat, jangan terlalu dekat jam tidur. Lalu mereka bahkan punya budaya misalnya dengan kondisi A itu berarti badan kamu dingin harus makan makanan yang hangat. Kalau kondisi B badan kamu panas, makan makanan yang unsur-unsurnya dingin. Jadi sudah sedalam itu mereka filosofi untuk apa yang harus dimakan. Sebenarnya kita kan baru mulai nih orang gara-gara 02 kita baru ngerti stunting itu apa, efeknya ke depan apa. Ya karena kita punya program makan siang dan susu gratis ini kan, baru orang mulai ngerti gitu loh. Tapi soal pendidikan menurut saya ya Indonesia masih sangat jomplang antara kota besar dan kota yang ya di pelosok-pelosok begitu loh, daerah-daerah pelosok. Bahkan di Jakarta aja kualitas pendidikan antara satu sekolah dan sekolah lain itu belum setara. Jadi yang saya harapkan ya ke depan kita punya Indonesia yang pendidikan lebih bagus lagi. Tapi pada akhirnya sebagai orang yang siap berpartai,
saya akan tunduk pada keputusan partai menempatkan saya di komisi mana. Oh iya. Ya. Tapi message ini kan bisa saya bawa kemana aja. Oh iya. Ketika saya menjadi anggota legislatif, kalau sampai duduk dan terpilih, gimana pun juga saya harapkan saya bisa jadi orang yang bisa memberi inspirasi pada orang-orang terdekat saya. Minimal terdekat dulu. Kalau nanti mungkin sekarang ada yang namanya media sosial media, orang yang follow saya bisa tahu pemikiran saya. Karena saya 7 tahun jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu kan ya bagian terbesar dari tugasnya mendidik anak. Iya. Saya pengen ibu-ibu di Indonesia itu tahu bahwa mereka itu penting. Saya pengen ibu-ibu rumah tangga di Indonesia itu bangga ketika mereka jadi ibu rumah tangga. Bahwa mereka itu turut mencerdaskan bangsa. Mereka itu turut ya merawat dan mempersiapkan Indonesia ke depan. Jelas dong. Itu kalau itu jelas. Nah, jadi 02 kan punya program akan mendirikan sekolah-sekolah unggul di setiap kabupaten. Ya, ada 500 kabupaten. Itu kan salah satu contoh ingin meningkatkan pendidikan, ya, capacity. Kemudian juga dia seperti Unhan misalnya memberikan subsidi total kepada orang yang memiliki IQ tertentu. Sudah ada yang menjadi sarjana ya kan, medical, sarjana kedokteran militer. Jadi memang kalau itu saya kira 02 inline dengan kamu punya. Saya bersyukur program. Ya ketika saya mau memutuskan pilihan politik saya, meskipun saya memilih partai yang sebenarnya belum jadi di Senayan, saya banyak dibully. Saya pernah diginiin, lo lebih bangga mana punya ketum Giring atau punya ketum, disebutlah nama-nama besar ketum-ketum partai lain. Tapi saya tetap memilih PSI, saya nggak bergeming pada saat itu ya. Saya beruntung sekali Tuhan membuka jalan saya, karena apa? Pada saat saya masuk, ketika saya bongkar lagi visi misi PSI, untuk DPW DKI aja, kita punya program untuk paling tidak 1 sekolah unggulan atau 1 sekolah negeri baik per kabupaten. Berarti sama dengan 02. Sama-sama, ya. Lalu kita juga peduli untuk stunting. Kita juga peduli perempuan dengan minimal memberikan misalnya child care di per kabupaten atau wilayah-wilayah kerja pemerintah yang akan kita push seperti itu. Jadi saya bersyukur sekali ternyata pilihan politik saya itu Tuhan kasih jalan yang tidak harus bertentangan dengan ideologi saya. Karena saya tahu banyak orang yang ketika masuk partai, dia udah kepalang basah, ternyata partai dia ideologinya ke kiri, sebenarnya dia mungkin ke kanan. Jadi kan ada pergulatan batin di situ ya. Ya, saat ini sih saya merasa cukup lancar jalan yang saya pilih gitu loh. Karena PSI sendiri inline dengan visi misi Prabowo Gibran. Akan sangat dengan lebih mudah kita mendukung gitu. Nah, jadi ini soal culture. Kenapa China nggak bisa dibandingkan dengan Indonesia? Saya keliling di berbagai negara ya, belajar properti. Kelebihan China memang dia punya culture yang disebut hard culture. Korea mirip hard culture. Jepang udah pasti, karena kan dia pernah dibom Amerika ya. Kemudian Singapura juga ikut di Asia Tenggara yang merupakan hard culture ya. Nah, yang Indonesia belum ada yang mengatakan bahwa Indonesia hard culture. Kita soft culture. Ya, dari mana tadi? Ini pokoknya semua ada alasannya. Ada alasan dan semua dimengerti alasannya. Jadi artinya apa? Ada di depan dan di belakang gitu loh. Nah, itu culture Indonesia sehingga kalau Indonesia agak lebih slow response terhadap pertumbuhan, tapi dia lebih kuat terhadap turbulensi. Itu kelebihan Indonesia. Jadi kata-kata slow but sure di Indonesia itu sangat pas. Agak beda dengan culture Saya Cina. nggak tahu ya bahasa kita lebih kuat terhadap turbulensi ini atau jangan-jangan kita lebih santai menghadapinya. Tentu. Karena memang mindset kita selalu santai gitu. Ya, itu dia bercampur lah. Tapi maksud saya, poin saya bahwa membangun Indonesia nggak akan bisa diterapkan seperti membangun China karena dasar culture-nya tadi. Jadi pendekatan-pendekatan tertentu, ya seperti ada contoh tadi ya. Jadi lebih banyak insight. Orang Indonesia itu bisa, coba aja lihat. Kalau personalnya ini ya dia terinspirasi dengan itu. Kalau Cina, karena dia kan kapitalisme negara, jadi dia memang punya program yang quote unquote memaksa semua orang harus ikutin itu. Nggak bisa nggak gitu. Kalau Indonesia kan mengenal demokrasi, ya kan? Tahun 98, seperti sekarang, coba aja. Misalnya suaranya udah jauh, dia bilang kecurangan, coba. Itu kan juga si culture itu. Waktu dia menang, dia percaya quick count. Waktu dia kalah, waduh, coba lihat dulu lah. Itu kan culture. Nah, itu maksud saya. Enggak, saya hanya mau motong aja. Nggak ada masalah. Karena kamu kan politisi muda. Nah, saya mau tanya lagi. Kalau nanti PSI menang, misalnya lah di parlemen,
Berarti minimal 25 orang kalau nggak salah. Saya jujur saya belum hitung-hitungan karena saya masih Ya, bergerak kalau di dapil 4% saya. kalau 4% itu more or less 25. Iya, 20-an memang. Ya kita sih memang targetnya sebanyak mungkin ya bisa mendapatkan kursi ya, supaya juga perjuangan kita lebih bisa didengar. Gitu. Ya. Tapi saya tertarik dengan tadi Abang yang menganalisa soal China, Singapura, dan ya negara-negara lain sebagainya. Saya rasa memang nggak bisa dibandingkan karena konon nih kalau dengar orang-orang tua Indonesia itu sangat subur, sangat subur, sangat kaya. Jadi nyaman, memang hidup di Indonesia itu sangat nyaman. Istilahnya petani kita pun tidak usah bersusah payah. Pada zaman itu ada hasil tanamnya. Dan sampai detik ini pun, kalau saya tanya, misalnya ART asisten rumah tangga saya, mereka semua bilang di kampung itu gampang makan, nggak akan untuk diri sendiri. Tapi untuk jual nggak bisa karena semua juga nanam, jadi dia nggak bisa jual. Tapi dengan hasil tanam kebun dia itu dia nggak bisa kan bayar listrik pakai sayur, nggak bisa. Dia untuk nyokolin anak pakai sayur nggak bisa. Dia bisa perdagangkan sayur tapi jalannya jauh sekali dan biaya logistik sangat mahal. Sementara di Tiongkok 1 miliar penduduk, tanahnya nggak bagus. Tanah di Tiongkok itu sangat-sangat jelek. Iklimnya pun 4 musim. Istilahnya jadi pengemis aja lebih susah di Tiongkok daripada Indonesia. Di sana pengemis tuh minimal dia punya baju juga 4 musim. Ya, saya di sana menemukan orang Tiongkok itu gengsinya besar. Pengemisnya itu nggak minta gini, tapi untuk makan dia masuk ke food court, makanan sisa orang dia makan. Dia lebih baik makan sisa orang daripada dia harus minta. Itu saya menemukan 2008. Dan di sana 2008 itu petani di daerah Hebei itu udah pelosok banget pada saat itu ya, sekarang sudah maju banget. Itu petani-petaninya aja sudah menggunakan rekayasa pertanian supaya mereka bisa bercocok tanam sepanjang tahun karena 4 musim. Ketika nanam di musim dingin yang minus derajatnya itu kan nggak mudah. Sementara kita kan fluktuasi musim di Indonesia itu sangat nyaman all year round. Jadi ya sekarang ketika Tiongkok sudah bukan negara tirai bambu lagi, mereka sudah mulai tenar TikTok dan ya berbagai sosial media, orang jadi melihat, oh ternyata Tiongkok seperti ini. Dan saya rasa orang Indonesia tetap punya potensi ya, karena orang Indonesia itu potensinya kan kreativitas. Dan kita itu juga sekarang harus informasi sangat mudah didapatkan oleh orang Indonesia. Jadi saya rasa kita nggak bisa membanding-bandingkan karena dari sistem demokrasi juga sudah beda. Mereka kan demokrasi terpimpin. Kita demokrasi di mana semua orang bisa bicara. Sementara pendidikan belum rata. Saya banyak lah berdiskusi sama teman-teman yang pintar. Bagaimana ya demokrasi ketika ruang berekspresi dibuka sebesar-besarnya, sementara saat ini pendidikan kita belum rata. Jadinya orang boleh asal ngomong apa aja. Jadi kadang mungkin pemerintah mau melakukan tindakan A udah diprotes. Tindakan B udah diprotes. Jadi ya mau kerja juga nggak maju-maju karena terlalu banyak protes ya. Tapi kan kalau protesnya itu ditahan nanti dibilang nggak ada ruang demokrasi. Jadi mencari titik keseimbangan ini kan yang jadi challenge untuk bangsa kita. Dan saat ini ya begitulah karena rakyat kita juga sudah mulai pintar. Mereka banyak dikecewakan oleh anggota-anggota legislatif yang kemarin-kemarin. Saat ini ada fenomena banyak caleg merasa diperas oleh calon pemilih. Jadi biaya politik itu menjadi luar biasa mahal. Ini jadi kemana-mana ngomongnya. Karena kemarin kita bilang kok banyak caleg incumbent aja nggak dapat suara. Ya. Sementara misalnya gini, kita melihat, saya kan kemarin sempat viral tuh di TikTok. Jadi banyak banget komen masuk di TikTok saya, di Instagram. Banyak yang bilang gini, si Cheryl aku udah dapat amplop dari 5 partai, tapi saya tetap pilih kamu. Dan yang komen gitu tuh nggak 1-2 orang, itu banyak banget yang komen. Jadi ada yang ngaku udah dikasih berapa partai, ada yang ngaku saya sekeluarga udah diguyur partai A, tapi saya tetap milih sis. Ya saya beruntung masih ada yang mau pilih meskipun diguyur partai. Tapi kan ada juga orang yang mungkin tingkat pendidikannya nggak terlalu tinggi untuk bisa tahu kenapa sih saya harus pilih orang. Ternyata dia yang bawa suara saya 5 tahun. Ada yang cuma berharap dari amplop ke amplop. Dan itu saya rasa mayoritas. Oh, pemilih caleg itu? Iya, itu mayoritas adalah orang yang nyoblos itu yang nyoblos sesuai dengan serangan fajar hari itu. Jadi saya rasa inilah yang menjadi kendala kita ke depannya. Gimana kita mau milih wakil rakyat yang bagus kalau perjuangannya adalah bukan ide dan gagasan tapi seberapa banyak logistik. Ya. Tapi kalau sampai dia jadi mayoritas, itu salah siapa menurut kamu? Artinya efek dari orang yang malas turun ke bawah sehingga mengharapkan dia dikasih duit supaya dia memilih dia, ya. Ini banyak faktor lah Bang. Satu, tingkat pendidikan rakyat Indonesia.
yang mereka mungkin hanya berpikir bagaimana mendapatkan uang cepat. Ya, tapi Karena mereka butuh. Ya, tapi dalam kasus GBK nggak ada uang, begitu banyak orang datang, hanya dikasih transport. Terus pada kasus kemenangan 02 banyak juga dikasih uang Ini Bang, kalau bicara presiden dengan caleg itu beda. Oh. Karena memang exposure presiden itu sangat besar. Untuk capres exposure-nya itu ya 90%. Untuk caleg saya rasa hanya 10%. Oh gitu ya? Jadi orang itu memang banyak sekali ketika mereka buka kertas suara. Mereka nggak kenal. Makanya komen bisa udah 2 juta suara kalau nggak salah. Karena ada foto. Sebenarnya caleg DPR dan DPRD itu tidak ada foto. Istilahnya nih, artis aja kadang nama panggung dengan nama di kertas suara kan beda. Belum tentu suaranya besar karena nggak ada foto. Jadi banyak sekali, bahkan bukan hanya orang yang grassroots atau tingkat pendidikannya masih kurang ya. Teman-teman saya lulusan luar negeri aja nggak tahu siapa calegnya. Mereka pas buka, share DPRD siapa, DPD siapa. Itu lulusan luar negeri. Karena nggak semua orang passionnya adalah di politik. Oke, anyway, tapi kamu percaya nggak bahwa kualitas DPR yang ini lebih baik dari 2019? Saya harapkan begitu, tapi kalau saya percaya atau enggak saya nggak bisa jawab. Tapi ya tentunya harapan kita lebih baik, gitu loh. Karena gini, tadi saya balik lagi ya Bang. Kalau untuk soal capres, orang itu udah pilih pakai hati. Karena begitu besar exposure, mereka merasa menjadi dikenal dengan tokoh itu. Nah kalau caleg kan beda. Betul. Exposure sangat kurang. Betul. Ya juga karena bersamaan dilakukan. Tapi ini, kamu nggak bisa melihat calon-calon yang di sekitar kamu ya dari PSI, dari mana-mana bahwa semakin qualified. Dari segi, ya gini mungkin. Kalau saya rasa gini, sekarang itu makin banyak anak muda yang idealis maju dari berbagai partai. Ya udah, itu tapi pertanyaan saya apakah mereka menang atau enggak? Oh. Itu pertanyaan saya. Karena at the end mereka akan kalah dengan nomor-nomor urut jadi. Kalau di PSI, Bro Kaisang sampai ngomong gini, kita tetap ngelihat suara terbanyak, bukan nomor urut. Tapi tetap secara psikologis masyarakat itu tetap nanya, kamu nomor urut berapa? Oh 2 berarti secara pasti masih didukung partai. Padahal saya bilang, loh enggak, Kaisang itu ngomong istilahnya gini, istilah kasarnya ya, ini saya dipakai nih sebagai contoh ketika kita kopdarwil di DKI. Istilah kasarnya, kalau suara saya lebih banyak daripada Grace Natali, saya yang naik, saya yang duduk. Tapi kan ya kita tahu lah, nggak mungkin saya kan mengejar orang yang udah 9 tahun ada investasi politik dulu dari saya. Dan saya masih belajar juga dari senior-senior partai di PSI gitu. Tapi se-egaliter itu di PSI. Tapi itu kan PSI, partai lain bagaimana? Ya kita kan dengar misalnya ada yang jadi, tinggal dipanggil sama internal partai. Kamu pilih mau mundur atau dipecat, karena saya maunya yang jadi ini. Kan itu konon seperti itu ya. Kalau cerita dari curhatan teman-teman partai lain gitu loh. Tapi kalau di PSI sih, kita bisa bilang ya itu nggak ada. Ya, tapi kalau saya ditanya ya, saya lebih percaya lebih baik ini daripada kemarin. Karena ada riset kemarin, seorang yang ya saya wawancara di sini dari Golkar ya, dia menemukan bahwa kebanyakan orang yang kebetulan dia di Jakarta, kalau nggak salah sama dapilnya ya, Jakarta 2. Nah, jadi dia menemukan sebuah hasil bahwa kebanyakan orang incumbent itu nggak pernah datang. Dia janji tapi nggak pernah, boro-boro di tempat datang aja nggak ada. Pada waktu musim apa datang dia. Jadi ini kan soal culture juga dari orang-orang yang incumbent. Dan dia ini baru pertama kali ya masuk dia. Dan dia kayaknya ya besar ya. Nah, jadi apa poin saya bahwa kalau orang sekarang ini tidak masuk karena ada kekurangan strategi, ya nggak apa-apa lah. Kan Presiden Prabowo aja 4 kali mau jadi presiden. Ya kan? Saya sih tetap optimis ya bahwa orang-orang baik ini dan orang-orang bagus makin lama makin banyak. Kita nggak bisa pungkiri ada Jokowi effect ketika Pak Jokowi ke DKI. Itu kan luar biasa efeknya, kayak orang yang tadinya nggak ngerti politik jadi tahu politik ya. Dan itu masih berlanjut ternyata efeknya sampai hari ini. Hampir di ujung masa Pak Jokowi nih ya. Begitu banyak orang-orang anak muda yang idealis tiba-tiba daripada dia ngelamar kerja hanya menjadi corporate person, dia mulai melirik politik. Dan ini benar-benar ya kita harus berterima kasih Jokowi effect ya. Dan ya saya rasa arus orang-orang yang mumpuni dengan skill bagus tapi punya idealisme juga, anak-anak yang istilahnya pikirannya masih bersih gitu, makin banyak yang terjun ke politik dan dari berbagai partai ya. Saya harap sih memang ke depannya Indonesia bisa menjadikan orang-orang ini menang. Saya harap pemilih ke depan juga lebih pintar untuk tahu orang-orang ini tuh ada dan bisa dipilih. Ya, karena ya
faktor kemajuan bangsa, ya wawasan yang berkembang juga itu akan membuka itu ya, kemungkinan itu ya. Nah, sekarang kita udah sedikit tahu mengenai PSI dan kamu sangat optimis, sangat bagus ya. Sekarang tentang komentar kamu misalnya, karena kamu juru bicara TKN, bagaimana mengenai hak angket yang berkembang sekarang ini? Karena dianggap ada kecurangan, jadi mereka ingin menyelidiki, terus muncullah pikiran hak angket. Gimana menurut kamu? Kalau hak angket namanya juga hak kan, hak warga negara, silakan aja. Itu juga sudah diatur. Tapi kalau kecurangan itu kan sudah ada undang-undang pemilu juga, namanya dibawa ke Bawaslu. Jadi ya menurut saya ini hanya usaha dari pihak-pihak lain untuk bargaining. Oh, ya. Gitu ya. Karena kalau namanya udah politik itu ada bargaining di situ. Iya, pastilah. Jadi kamu yakin itu tidak terlalu banyak efek untuk mengubah hasil pemilu ya? Pertama gini, kalau dia mau hak angket itu kan ada hitung-hitungannya. Dia cari dulu aja berapa suara yang mau untuk mengajukan hak itu gitu. Nah, apakah cukup? Ya dihitung aja. Karena sekarang itu sudah mulai merapat kan partai-partai oposisi. Contohnya, misalnya, maksudnya bukan partai oposisi dalam pemerintahan incumbent ya, tapi dalam pilpres. Misalnya Sandiaga Uno udah bilang P3 siap mendukung, ya itu berarti udah kehilangan berapa persen kursi itu. Lalu Pak Surya Paloh meskipun di depan media bilang hak angket itu mesti kita dukung, tapi Pak Surya Paloh sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Nah itu adalah simbol-simbol politik yang harus kita analisa lebih jauh lagi, gitu loh. Meskipun dibilang Pak Jokowi tidak berpihak atau apa, tapi ingat presiden itu boleh berkampanye. Dan Pak Jokowi itu kan kelihatan favorable-nya adalah ya yang keberlanjutan dong, yang memang mau mendukung program dia supaya ya kita bisa menyambungkan program dan menuju Indonesia Emas. Dan Pak Surya Paloh sudah ketemu. Pak Surya Paloh yang tadinya sangat semangat dengan gerakan perubahan. Jadi saya nggak yakin kalau Nasdem nanti mau ikutan hak angket. Atau jangan-jangan nanti ada, saya nggak tahu lah gimana internalnya ya. Tapi saya rasa gini lah, sebaiknya yang mengajukan hak angket, hitung-hitungan dulu aja. Berapa banyak kursi yang akan mau mendukung ini. Itu aja dulu, realistis. Kalau mau realistis, kita ngomongnya hitung dulu aja gitu. Dan PKB juga, wasekjennya udah ngomong, kayaknya dia ingin bergabung juga. Dan sebenarnya gini, kalau misalnya kita bicara kecurangan, ya sudah nyata-nyata. Kecurangan itu bukan hanya untuk merugikan paslon 01 atau 03, tapi juga ada kecurangan terkait untuk merugikan paslon 02. Misalnya di Malaysia dan Taipei. Itu ada videonya jelas. Beratus-ratus kertas suara itu ketika dibuka sudah dicoblos pasangan yang tentunya bukan 02. Dan kami juga sudah menyiapkan keberatan kami ke Bawaslu gitu. Itu tim hukum udah maju. Kalau kita sih, saya rasa kita harus menghargai ya hukum undang-undang pemilu. Kalau nggak ya untuk apa dibikin undang-undang pemilu? Untuk apa kita bikin pemilu terbuka? Ya kita balikin aja ke dulu. DPR, MPR yang menetapkan siapa presiden. Kalau misalnya kita mau cara-caranya apa-apa dibawa ke politik ya. Tapi ya tentunya ya kita tetap menghargai ini hak warga negara. Sudah ada aturannya juga, bisa dilakukan. Tapi realistis silakan dihitung dulu. Akan berapa banyak, berapa kursi yang akan mau mendukung hak ini, hak angket ini. Nah, pagi ini Presiden menyematkan jenderal kehormatan kepada yang kamu dukung kemarin. Apa komentar kamu? Komentar aku, bahkan kan analis-analis banyak yang bilang ini sebenarnya dari 2022 sudah dia dapat penghargaan. Dasarnya memang 2022. Jadi dilakukan sekarang supaya menghindari polemik. Makanya kan diambil setelah pemilu selesai. Ya saya rasa itu adalah hak presiden. Positif ya? Iya, itu hak presiden untuk menentukan siapa orang yang layak dapat tanda jasa. Dan kalau saya melihat perjalanan Pak Prabowo, begitu banyak dia difitnah dan diam saja, begitu banyak dia bantu orang dan orang itu justru berbalik menjadi lawan-lawan dia dan mencaci maki dia di depan publik. Padahal orang-orang yang dia bantu pun itu ada suratnya, surat hutang piutangnya ada dan ada yang pernah menjadi saksi mata melihat. Tapi kan ya Pak Prabowo tidak pernah mau mengangkat itu karena dia berpikir dalam hukum kita utang piutang itu kan diwariskan kepada anak cucu loh. Kalau orang yang nggak bisa lunasi berarti anak cucunya kena. Dan Pak Prabowo tidak mau sampai membawa anak cucunya. Jadi saya rasa kalau saya mengenal beliau itu di TKN, apalagi juga melihat dari keluarganya juga idealis semua orang-orangnya gitu ya. Saya salut sih. Ada orang yang karena mungkin didikan tentara seperti itu ya. Harus memang jiwa nasionalisnya itu konon tentara. Kamu bilang idealis keluarganya. Emang siapa yang keluarganya? Apalagi Pak Prabowo yang tentara ya. Idealis kalau ya. Sekarang kita akhirnya baru bisa kita melihat video-video lama dia memang berjuang di lapangan. Tentara itu kan banyak tapi nggak semua turun ke lapangan kan. Ada juga memang yang jago jadi Kopassus. Iya. Jadi ya
akhirnya publik bisa tahu lebih jauh sisi-sisi lain Pak Prabowo. Jadi kalau sampai Presiden Jokowi memberikan penghargaan ini ya kita berterima kasih. Nah, yang menarik PSI aja juga baru berubah mendukung Jokowi. Karena sebelumnya kan mendukung Jokowi. Mendukung Prabowo. Sebelumnya kan enggak. Nah, kalau itu saya nggak bisa jawab karena gini, itu bukan jadi beban politik saya. Karena saya bergabung 2022 dengan PSI itu di akhir 2022. Dan saya sepanjang perjalanan saya menjadi pendukung Pak Jokowi tidak pernah satu kali pun saya menghujat Pak Prabowo. Gitu loh. Sekesal-kesalnya gitu ya. Saya nggak pernah. Tapi paling tidak ada cerita yang kamu dengar di dalam PSI. Proses berbaliknya dia mendukung Prabowo itu kan ketika dia Prabowo datang dengan timnya ke kantor. Gini, saya melihat Pak Prabowo itu betul-betul memberikan ruang kepada anak muda. Kalau mengutip Budiman Sujatmiko Budiman Sujatmiko bilang anak muda itu harus bikin kesalahan. Karena masih muda. Iya kan bisnismen aja kalau nggak pernah sekolahnya itu bangkrut dulu katanya. Harus pernah ditipu dulu atau pernah dulu modalnya. Supaya ada pengalaman ya. Bayangkan ya, partai yang pernah memberikan piagam kebohongan kepada Prabowo. Tapi ketika Pak Prabowo datang ke DPP PSI, itu nggak dibahas. Yang dibahas adalah bagaimana dia ingat Grace Natali dulu menjadi MC ketika deklarasi pembentukan Partai Gerindra. Dia memberikan pujian kepada Ade Armando yang sering mencaci maki dia di podcastnya Logika Ade Armando. Jadi saya lihat ya, dari segi kenegarawanan sudah dapat. Pak Prabowo berarti orang yang melihat positifnya orang, bukan melihat negatifnya. Karena namanya manusia nggak ada yang sempurna. Manusia itu tempatnya ruang membuat kesalahan. Yang sempurna itu Tuhan. Dan saya melihat untuk orang selevel Prabowo Subianto, pemimpin sebuah partai besar, itu datang ke kantor PSI yang kecil mungil, dia bawa semua elit partai Gerindra, elit partainya loh. Dan kita ini kan partai kecil ya. Kita merasa terhormat sekali. Kita sampai harus ubah sitting arrangement karena last minute kita akan bawa sekian banyak orang. Wah, pas kita lihat ini elit partai semua. Kita sampai gimana nih supaya sitting arrangement supaya muat gitu ya. Sitting arrangement di ruang rapat kami. Dan nggak ada satupun omongan-omongan luka masa lalu yang dibawa oleh Pak Prabowo. Karena kita kan dulu pendukung Pak Jokowi dan dulu Pak Jokowi adalah lawannya Pak Prabowo. Dan ingat nggak pidato terakhir dalam debat terakhirnya Pak Prabowo? Dia bilang musuh saya bukan Pak Anies atau pasangannya ya Caimin, musuh saya bukan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Musuh saya adalah kebodohan dan kemiskinan yang ada di Indonesia. Itu musuh kita bersama. Luar biasa. Jadi menurut saya beliau layak jadi pemimpin. Saya juga pengen seperti itu gitu. Jadi ya kalau misalnya kemarin mungkin kita sebagai jubir omongannya ada yang kenceng atau apa, ya mohon maaf gitu. Dan kita sekarang ya harus berangkulan tangan lagi. Karena PR Indonesia masih sangat banyak. Nah, waktu kamu dipilih jadi jubir, tentu kan banyak juga dari PSI yang dicalonkan ya. Kan waktu itu kan 9 partai itu ya, non parlemen dan parlemen. Bagaimana dulu cara kamu ditunjuk jadi jubir? Apakah karena jubir TKN? Ya, apakah karena pengalaman? Saya jujur nggak tahu, itu kayaknya dari level petinggi partai ya. Kita kan punya sekjen dan ketum, ada dewan pembina juga. Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya rasa dari Gerindra sebagai lead political party di TKN, mereka melihat exposure di media sepertinya. Gitu. Karena sempat pas ngobrol sama komandan saya Budi Satrio juga, Mas Budi bilang ya dia ketika misalnya kita mengajukan nama jubir, dia bilang tapi ini kan di media. Ya. Jadi memang diteliti ya, artinya dipilih dari yang diusulkan dong. Saya rasa partai mengusulkan dan mereka melihat lagi. Ya, memilih. Mereka tapi memilih. Yang jelas saya berterima kasih Pak Esi memberikan kesempatan ini. Saya juga terima kasih banyak TKN memberikan opportunity ini karena saya belajar banyak gitu. Apa pengalaman dari segi jurkam atau juru bicara yang kamu ingat selama ya kampanye itu? Pengalaman banyak banget sih ya, tapi memang harus bisa mengelola mental karena sekarang itu kan sosial media ini luar biasa ya. Kita bisa dipuji juga bisa besoknya tiba-tiba berubah 180 derajat dihujat gitu. Ya harus mengelola mental aja dan harus mengelola perasaan, psikologi bahwa satu nggak semua pertanyaan harus dijawab. Nggak semua komentar harus kita reaktif. Ya itu aja sih, harus mengelola itu. Karena kalau misalnya kita cuma mau kejar exposure ya semua aja TV saya datengin. Jadi artinya gini, yang mau saya tanya di situ bahwa sekolah kamu skills
soft skills dan hard skill kamu memang sangat diperlukan ya untuk menghadapi juru bicara ya. Ya, saya rasa soft skill itu diperlukan bukan hanya sebagai jubir, tapi dalam berbagai aspek kehidupan ya. Iya. Kan mau jadi pemimpin juga nggak boleh sembarangan ngomong. Jadi ibu rumah tangga juga nggak boleh sembarangan ngomong, nanti anaknya niru. Jadi saya rasa ya memang sekarang kita punya orang yang punya good communication skill kan banyak banget ya, petinggi-petinggi kita. Misalnya seperti Pak Jokowi sendiri. Ya Gibran juga dengan gaya komunikasinya yang menurut saya itu anak muda banget ya. Saya juga masih belajar nih. Pak Lutfi saya rajin nonton podcastnya. Jadi saya rasa sekarang itu orang Indonesia kita punya ruang belajar yang luar biasa, nggak cuma dari bangku pendidikan formal. Kita bisa belajar dari siapa aja. Sekarang kan juga banyak acara Zoom, banyak acara networking yang juga biasa mengundang tokoh-tokoh. Kalau mungkin pesan saya buat anak-anak muda ya, belajar itu nggak cuma dari bangku kuliah atau bangku sekolah, tapi bisa dari mana aja. Bisa dari film, bisa dari orang lain, bisa dari pergaulan, bisa dari baca buku. Gitu. Nah, ada dua jenis orang yang masuk ke parlemen karena suaranya besar di dapilnya. Tapi seperti Samara kemarin, tapi kan PSI-nya nggak masuk pada waktu itu. Nah, kemudian ada orang yang PSI-nya masuk, tapi karena suaranya si calon ini nggak bisa bersaing, ya kan? Nah, kamu di mana itu? Kalau disuruh sekarang, kira-kira sekarang, anggaplah siapa masuk. Nanti PSI masuk kan, kamu optimis. Kamu masuk nggak nanti? Kalau PSI masuk? Kalau PSI masuk, harusnya saya masuk ya. Gini loh, saya itu kan karena kalau kita udah mau nyalek, targetnya adalah jadi. Iya dong, kalau targetnya cuma misalnya vote getter, aduh ngapain saya sampai ninggalin anak dan suami gitu kan, berjam-jam kan. Tapi mana lebih dulu yang kamu ketahui? Karena kalau proses dari 50% suara kan masih akan kamu tunggu dong sampai nanti. Tapi kalau kamu sebagai caleg kan udah kamu bisa kira-kira ya. Berarti kamu udah jadi dong harusnya kalau PSI jadi ya. Harusnya dari kompetisi ya jadi ya. Karena gini, target kita kan 2 kursi di dapil saya. Dan saat ini kalau kita lihat hitung-hitungannya masih sangat potensial karena di dapil aku aja PSI itu partai nomor 2. Tertinggi perolehan suaranya setelah PDIP. Kalau PDIP wajar, 40 tahun kan. Juga orangnya ya kita terkenal semua. Jadi saya rasa potensi untuk saya jadi itu sangat besar karena saat ini saya suara kedua terbesar dan memang kita targetnya 2 kursi. Iya. Jadi saya kira ini pembicaraan sangat menarik dan saya yakin kamu jadi aset dari PSI. Makasih. Karena kamu baru 2 tahun aja udah begini kan? Belum 2 tahun sih Bang, 1 tahun makanya. 2 bulan. Ini jadi mudah-mudahan tetap ada lah Bang, tetap kesandung jatuhnya dikit tetap ada. Gitu. Ya, tapi karena suasana PSI yang sangat meritokrasi ya, memperhatikan itu dan Anda tadi sebut-sebut ketuanya pun sangat open minded dan fair. Saya banyak dibantu lah sama teman-teman di DPP kan. Iya. Ngomong depan media ini kan nggak mudah gitu. Iya. Untungnya grup DPP itu sangat open, sangat terbuka, informasi itu selalu mengalir deras perkembangan partai kita terakhir gimana. Jadi ya bahan pembicaraan saya sekarang kan juga karena informasi ini gitu. Iya. Kita sangat terbuka gitu. Jadi nggak ada kayak misalnya hanya omongan elit atau apa, nggak ada. Di PSI itu ya sebisa mungkin semua itu dirangkul. Iya. Jadi terima kasih atas keterangannya. Nanti kita undang lagi dia. Iya, dan yang mudah-mudahan PSI ini banyak banget yang nanya soalnya gimana mau join PSI. Iya. Silakan. Paling gampang sih cari kantor terdekat DPC. DPC itu yang tingkatan lingkungan lagi kan. Nah, kita juga ada DPD itu kota, ada DPW itu provinsi, cari kantor terdekat. Jadi nggak harus langsung ke DPP itu pusat. Iya. Dan paling gampang lagi kita ada website, dicek aja websitenya. Bisa langsung login dari website dan langsung main-main aja ke kantornya, perkenalkan diri, ngeriung bareng, ada acara ikutan. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Bang. Serial Anelia Tanzil, luar biasa.